Jadi dalam festival Golokoe ini kita sebagai umat manusia sesama untuk bercermin kepada Bunda Maria. Jadi kita tidak melihat bagaimana value of tourism, ecotourism, tetapi kita yakin, kita percaya dalam doa, dalam festival Golokoe kita semua akan diangkat. Halo semua, kembali lagi bersama saya Karno dan kita sudah mengundang lagi Pak Stefan Rafael. Kita mau bahas apa nih? Saya sangat urgent sekali memanggil beliau untuk datang lagi ke Baju Talk Podcast dan saya sangat senang sekali itu langsung bilang tadi, oke, saya bisa, itu atur. Saya langsung sangat respect dengan waktunya malam hari ini. Terima kasih Gen Karno. Saya pikir itu hadir lagi di Bajo Talk Podcast. Ini menggembirakan, ya, menyenangkan. Ya, momen yang luar biasa. Siap. Ya, kami sangat terima kasih sekali Om Rafael sudah menyempatkan waktu. Kali ini kita bahas hal yang sangat menjadi perhatian semua orang. Ya, banyak hal yang menjadi perhatian semua orang. Banyak. Silakan pilih apa saja. Tetapi bukan berarti saya tahu semua. Iya. Saya tahu apa yang saya buat, apa yang saya lakukan, dan di mana saya. Jadi silakan cari topiknya. Iya. Dan saya berusaha menjelaskan. Siap. Dan oke teman-teman, malam ini kita mau bahas tentang Festival Golokoe. Dan ya, itu menarik. Dan ini sudah menjadi festival tahunan. Menjadi festival tahunan yang dimana tahun ini menjadi tahun ketiga kita merayakan Festival Golokoe ini. Saya kira teman-teman di luar sana mungkin hanya mendengar tentang hal ini. Dan that's why I invite Mr. Rafael to try to share about this fest. Mungkin sejarahnya, mungkin kita bisa elaborate sejarah dari terbentuknya Festival Golokoe ini. Ini kan tahun ketiga ini, ya. Kenapa tiba-tiba sekelompok orang mencetuskan kita bikin Festival Golokoe? Kalau dari sejauh yang kita tahu. Ya. Jadi Festival Golokoe ini, ya, sebetulnya ide bukan hanya datang dari sekelompok orang. Oke. Ya. Ide ini datang dari banyak orang. Oke. Ya. Kemudian mencari bentuk. Ya. Bagaimana mempromosikan pariwisata. Dan hadir di sana warna budaya lokal. Ya. Kekuatan-kekuatan yang ada, ya, pada komunitas setempat. Oke. Dan kemudian, ya, Keuskupan Ruteng menginisiasi untuk melakukan suatu festival. Ya, sebelumnya ada pemetaan. Ya. Destinasi religi. Ya. Dan salah satunya adalah Golokoe. Oke. Sehingga diambil topik, ya, diambil suatu brand, yaitu Golokoe. Dan di mana di sana ada Gua Maria. Dan terletak di Golokoe. Jadi tidak perlu mencari nama lagi yang terlalu rumit, tapi langsung nama-namanya benar top of mind dari semua orang. Dari semua orang Labuan Bajo langsung Golokoe. Betul. Ada suatu warna budaya Manggarai, Vai Mokel, Avo Selat Sape Sale, warna budaya Manggarai. Kemudian warna spiritualitas Manggarai. Ya, itu tuh yang mau ditampilkan di festival. Dan itu ditampilkan. Nah, spiritualitas Manggarai ini salah satunya itu kedekatan kita orang Manggarai dengan Bunda kita, Bunda Maria. Ya, itu dia. Dan kemudian dicari tanggalnya, ya, yang bersesuaian, yaitu tanggal
Maria Assumpta. Ya, Maria diangkat ke ke surga. surga. Dan bertepatan juga dengan suatu kalender tahunan untuk Republik Indonesia Ya, ya, ya. berdekatan dengan Ya, 17 bertepatan. Agustus. Ya. Sehingga Jadi semangatnya juga untuk ke sana begitu. Semangatnya Semangat ke sana. kemerdekaannya, ya, ya. Berarti ini sebenarnya ide dari semua orang, tapi belum menemukan titik temunya. Jadi akhirnya di 2022 ya, Pak ya. 2022. 2022 kita Keuskupan Ruteng kemudian duduk bersama dan mencetuskan event ini. Apa yang membuat Cece kemudian tertarik dengan kegiatan ini? Apa maksudnya? Oke, akhirnya event ini dibuat gitu di 2022 awal. Apa kesan pertama dari Om Rafael sendiri? Kalau dari sudut pandang Om Rafael, what is your first impression about this event? Ya, di festival Golokoe pertama itu ya, ada suatu yang luar biasa. Ya. Ya, luar biasa di mana mengangkat ya tadi kearifan lokal, budaya lokal dengan spiritualitas umat dengan suatu upaya untuk mendorong pariwisata. Oke, Ya, oke. pariwisata yang holistik. Ya, ya. Holistik berarti menyeluruh. Benar. One kita tahu Wekido, Lavado, Sangger tahu Atado. Kemudian berbudaya. Ya. Ya, budaya kita, budaya Manggarai. Kemudian setelah memulai, ingat di festival Golokoe pertama, ya, itu di festivalnya itu berpartisipasi, setiap orang mengambil bagian. Oke. Bergotong royong. Apa yang harus dibuat? Kemudian berbudaya. Ya. Warna budaya tampil. Dan kalau sudah memulai, harus ada berkelanjutannya. Ya, sustainability harus. Sustainability. Ya. Ini fondasi festival Golokoe pertama. Oke, tentang yang diangkat di festival Golokoe pertama itu ya tentang sustainabilitas di pariwisata ataupun di di kehidupan kita ya, di sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita yang selalu mau ambil bagian. Kalau dalam istilah Manggarai, rumbu gori. Oke, ya. Oh, goriho aku nganceng goriho, saya bisa buat yang ini, saya yang bisa buat ini. Ya, dalam festival Golokoe pertama, ya itu ada setelah pencetusan di launching, kemudian ada kegiatan 1 minggu, itu pameran, kemudian ada pawai, kemudian perarakan Bunda Maria ya, melalui laut. Melalui laut, ya karena sejarah masuknya Katolik di Manggarai Barat ini kembali lewat laut. Jadi itu yang diambil. Ya, itu yang diambil. Ya, kemudian kita juga ada alasan biblisnya, yaitu apa? Pergilah ke kedalaman yang lebih dalam. Ya banyak perintah dan panggilan perdana itu mulai dari pinggir pantai. Ya, sehingga mulailah dengan festival itu di sana Golokoe. Di samping itu Manggarai, khususnya Manggarai Barat ini 2/3 wilayahnya laut. Jadi festivalnya juga di laut. Nah, kemudian diikuti dengan ya perarakan Bunda Maria untuk pawai darat. Kemudian di sana ada misa. Kemudian festival Golokoe pertama ini menjadi acuan ya karena tadi sudah dibilang berkelanjutan. Wacoge diang nih tesuan. Pandai kok. Rupanya kemauan gereja, ya gereja di sini dalam artian individu orang-orang Katolik dengan perorangan yang dikoordinasi oleh suatu gereja hierarki. Pandai koleye. Ada kehausan. Dan ada kemudian festival Golokoe kedua yang bertema Sae. Ya, Sae sejahtera, yang kedua itu, dan yang ketiga ekonomi, ya adil dan ekonomi sejahtera, ya.
kemudian dilanjutkan sekarang. Ya, ini yang ketiga. Yang ketiga. Ya, tema utama umumnya nanti seperti apa? Yang kedua itu sejahtera, adil, dan itu ekologis atau ya, ekonomis. ekologi integral. Ekologi integral. Ya. Syukur kalau bisa masih ingat. Ya. Dan yang ketiga ini topiknya ekologi integral. Ya, ya. Ya, temanya ekologi integral yang mengambil moto 3. Oke. Harmonis. Kita harus hidup harmonis Ya, ya. di Manggarai Barat ini. Kemudian pedagogis. Weh, didik kudu iset mai beru di samping didik juga yang ada sekarang ini. Ya, ya, oke. Apa toing, apa titong kudu iseng ngermusin. Di samping titong kolektif fikiru. Ya, ya. Nah, kemudian goalnya supaya sejahtera. Ya. Kalau sudah sejahtera, ya hidup Oke. ini, pariwisata ini sungguh dinikmati sebagai sebuah berkat karunia. Ya, jadi itu poinnya untuk Itu kesejahteraan poinnya. masyarakat. Iya, Makanya di festival pertama, kedua ini selalu adakan pameran betul. dan mengundang, ya festival pertama yang kedua juga mengundang semua pelaku-pelaku ekonomi kreatif, bahkan dari semua paroki di Iya. Manggarai ini. Pergelaran ini bahkan akan dilakukan yang ketiga kalinya. Kalau yang tahun yang ketiga nanti apa yang nanti berbeda gitu? What is different dengan tahun-tahun sebelumnya? Yang berbeda, Ya, untuk kalau nanti. pada festival Golokoe pertama dan kedua, ya kita kembali Manggarai Avon, Selat Sape Sale, Ya. tetapi tetap mengundang berbagai etnis yang ada di Indonesia ini untuk hadir. Karena kita mengangkat Maria Assumpta Nusantara. Ya. Yang sedikit berbeda yaitu pelibatan Oke. ya paroki-paroki se-Manggarai Barat. Ya. Untuk lebih intensif lagi dalam festival ini. Jadi Maria akan mengunjungi umatnya di Manggarai Barat. Dan ini lagi dicari bentuk macam apa. Ya. Jadi sekarang panitia sedang mencari bentuk. Ya, karena ada kehausan. Iya, karena masih dua bulan lagi nih. Masih 2 bulan lagi. Ada Ada waktu. Bentuknya kalau basic model acaranya masih sama, hanya mungkin ke depan yang ketiganya akan berbeda dari segi temanya juga. Iya. Dari segi hal-hal yang mau ditampilkan juga. Apakah kalau prosesi tetap dilakukan? Prosesi tetap pasti ya, menjadi prosesi laut utama gitu. tetap jadi suatu hal yang utama, juga prosesi darat dan juga misa agung. Itu yang utama. Kemudian di samping itu ya kegiatan Festival Golokoe kali ini yang beda. Festival Golokoe kali ini ada bersama Ken. Oke, benar. Ya, itu bedanya. Ya, Ken itu Ken KEN. Iya. Karisma Event Nusantara. Oke, jadi ini juga bagian dari Kemenparekraf juga. Jadi betul. Nanti akan ada campur tangan Kemenparekraf juga untuk pergelaran. Kalau saya tidak salah juga, karena ini sudah masuk di Ken tadi. Iya. Jadinya Festival Golokoe ini masuk dalam sebuah strategi. Ya. Strategi ini strategi kolaborasi. Benar. Ya. Jadi kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Parekraf, dan juga inisiator, yaitu Keuskupan Ruteng. Jadi 3 pilar ini ya bersatu untuk memajukan pariwisata dengan warna religi. Iya. Jadi kalau tadi pada pertama itu dicetuskan untuk berkelanjutan, kemudian yang kedua sekarang integral, ya, ekologi
integral. Integral. Ekologi integral di samping untuk tentang dunia hewan, tumbuhan, geografis, Ya, ya. juga ekologi integral itu organisasi-organisasi swasta atau pemerintah Ya. terlibat Terlibat. secara gotong royong Ya. atau berkolaborasi. Bahkan berbeda agama juga bergabung seperti yang di ya festival Goloko yang pertama dan kedua. Ya, Ya, keterlibatan dari teman-teman yang beragama lain juga itu membuat satu hal yang buat kita ini sangat harmonis sekali festival ini festival untuk semua, berbudaya ya. dan juga religi. Berbudaya adat Manggarai, ya, Oke. manga rangatang titeho. Ya. Kemudian religinya Katolik yang universal. Ya, itu coba yang universal. Hotaung titeho maiga nekica sebagai sesama manusia di satu alam ciptaan, di satu taman ciptaan Ya, di Labuan Bajo. di Labuan Bajo. Jadi, ya. Labuan Bajo sebagai paradise kecil yang jatuh dari surga. Iya. Hoce maiga. Iya. Seperti itu. Iya, jadi nanti ini harapannya yang ketiganya akan lebih besar secara pergelaran juga, secara dampak juga, karena memang ada nanti dari Kemenparekraf juga akan mengambil bagian karena ini sudah masuk di kalender eventnya nasional juga. Sekian tadi. Ya. Jadi ya ini nanti akan menjadi event yang ya selain tadi menampilkan juga tentang keharmonisan antar agama ya. Saya juga melihatnya dari situ event ini, dimana di tahun lalu itu kita juga memanggil semua orang tanpa melihat perbedaan agama ataupun etnis untuk ya ambil bagian di sebagai yang rondanya, ambil bagian yang memang ini warna baru ya. Kalau saya lihat juga ya akan menjadi seperti Samana Santa yang dilarang Tuka, tapi kalau Rafael sendiri melihatnya bagaimana? Event ini kembali event sukacita. Ya. Kalau orang sukacita, orang bergembira dalam hatinya, tidak ada suatu sekat-sekat. Ya, itu dia. Nah, sehingga event festival Goloko ini juga memberi gambaran bahwa kita adalah sesama. Kita adalah sesama baik di laut dan juga di darat, dengan suatu pengharapan yang sama. Pengharapan ada cerminan Bunda Maria Assunta Nusantara, Bunda Maria yang kesuciannya, karena turut kepada perintah Allah, karena mengikuti kehendak Allah, menyerahkan diri sepenuhnya, dan dia mendapat hadiah, diangkat ke surga seutuhnya. Jadi dalam festival Golokoe ini kita sebagai umat manusia sesama untuk bercermin kepada Bunda Maria, Bunda segala bangsa. Ya. Seperti itu. Oke. Ya. Oke. Saya yakin semua orang saat ini juga masih menuju ke sana, siap-siap. Dan saya yakin semua orang menggunakan hashtag Road to Festival Golokoe. Betul. Ya, berarti yang menjadi highlight untuk yang ketiga ini tetap tadi melakukan prosesi Misa Agung, itu bagian rundown utama ya. Rundown utamanya kita. Kalau Ocha sendiri melihat ini tuh tujuan utamanya yang kita mau lihat di sini itu dalam konteks budaya dan juga sosial masyarakat lokal. Kalau Ocha melihatnya sendiri bagaimana? Iya, ada tujuan-tujuan lain juga ya kembali ya. Selain yang tadi. 3 Manggarai ataupun Manggarai Barat ya sekarang dijadikan suatu destinasi super premium ya. Benar, kemudian destinasi super premium senang kok tiba Mekah. Nah, naring tiba Mekah. Imus do. Ya, ini kembali terus kita latih, dan tiba Mekah itu bukan hal baru untuk orang Manggarai. Dan orang Manggarai ya itet Manggarai ho onem barurud biasanya kamar bolo, vongka bolo, loang bolo gitu kudu tiba Mekah. Benar, betul. Ya, ini kembali lagi ke budaya kita. Sehingga dalam festival Golokoe setiap
umat, ya tidak harus memang setiap, tapi ada kelompok-kelompok basis yang KBG memang, menerima Mekah, tiba ya. Mekah kudut kaeng sama, dan ini kembali untuk berbagi sukacita. Ya pelatihan-pelatihan dasar, pelatihan-pelatihan kecil dalam festival Goloko ini melatih kita umat, ya, supaya tiba Mekah tadang mai kole. Ya. Dan festival Goloko ini menyadarkan bahwa ya pariwisata super premium ya, ini semua merasakan langsung, ya. Kemudian mungkin juga suatu saat akan merubah bahwa pariwisata alam itu Mekah kaeng one lavado, bukan lagi pariwisata alam itu tamu itu harus tinggal di balik tembok semen, tinggal di balik dinding-dinding yang penuh dengan air conditioner, bahwa tinggal di alam, di orang setempat yang sudah lama eksis di sana, sehingga ada interaksi sosial. Nah ini mungkin nanti untuk pergerakan jangka panjang, tapi kudut monitulen ya kita harus latih di anti baca mata dan di sana juga kita tahu waktu tiba sama tahu tarat ciba sama tahu di antombo Manggarai di antombo Kempo di antombo dari teman-teman mungkin Rongga Koe dan lain sebagainya, Kolang dan lain sebagainya. Karena memang begitu masuk ke yang besar, we can do a little bit far, go to a deeper deep, pergi ke kedalaman yang lebih dalam, yang kalau disebut itu duk in altum. Dalam kemustahilan, bang atau bocko, ya kan, waktu Tuhan Yesus lihat di pantai, oleh kole data soe tuh mabaikang, baya jalakan atau tuh bakanang bah kosong, bahkan kalau bagian akhir nanti baru bapak kanang mungkin, bapak kanang, kosong. Kemudian ilmu pengetahuan. Karena dia nelayan, dia bilang, oleh mori, letevie kami kave ni kanggo to emang amai kole kauta jera kole ami kerja dami anu mungkin ite ko mai baru perintah lagi kami buang pukat, letevie kami to mah apa mai kole tite gatai, oleh lut kata dah kamu buang lagi bone coach ko ini. Atau oleh landing lejerar kau kami tadi bos benar nih pergi dengan kekesalan, dengan rasa mustahil, kami lebih tahu, kami nelayan, dan mereka pergi. Begitu mereka pergi, mereka menarik pukatnya oleh ikan do, dan begitu ikan banyak, ingat ada 2 perahu, ada perahu satu masih di darat, bentah yut kaengbo. Ya padahal kalaupun secara pikiran logika kita, Tuhan Yesus yang memiliki segala-galanya. Dia adalah Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus, satu Trinitas. Gua kautan kita, ya ikang ngone pukato neme. Dia bisa bersabda karena dia sudah ada sejak awal. Tapi itu dia tidak buat. Loh, mereka itu tidak buat. Saya berpikir aku, kerja sama Pak. Harus ada partisipasi dari manusia, sedikit usaha ya, sehingga apa boleh masuk. Dan kemudian tadi bilang duk in altum itu ya satu dasar imannya, imbi kau percaya saja. Nah, sebab gue lihat tadi kan kita kan tidak lihat ikan itu ada tidak di bawah, tapi percaya saja. Sehingga dia bilang apa, percayalah ya walaupun Anda tidak melihat. Jadi kita tidak melihat bagaimana value of tourism, ekoturism, tetapi kita yakin, kita percaya dalam doa, dalam festival Goloko kita semua akan diangkat. Bukan hanya karena sebagai Manggarai, bukan, tetapi sebagai manusia yang mengagungkan ciptaannya dalam kemustahilan, dalam ketidakpercayaan, dalam keterbatasan ilmu pengetahuan. Ingat ada pedagogis yang ketiga amilah seng kave ikang mai kole kau jera itu terbatas ya,
tetapi karena ada sedikit secuiliman landing lejerat kau terang gami. Oke. Ya, sehingga apa? Ya, kalau tadi tanyanya bagaimana sampai ceritanya seperti itu ya ada, tapi Panjang, ingat ini hanya saya ambil satu perikop kecil, tapi saya yakin intinya setiap orang melihat inti atau event ini ya kembali untuk mencari nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam dan mengikuti cara Bunda Maria, terima pemberitaan pewartaan dan 100% mengikuti pewartaan itu. Oke, jadi itu tadi besarnya event ini, tapi kita harus melihat bahwa inilah seperti doa kita juga untuk pariwisata ya. Seperti itu. Doa untuk pariwisata supaya kita semua ya berkembang. Istilah Manggarai nih Pak. Komodo kan namanya ora. Ya. Kudut mangarang Pak. Tadatan. Ora et labora. Ya. Tapi sebetulnya bukan karena komodo kita kaya ya. Ini di episode kemarin jatuh ya. Bukan karena komodo kita kaya, ora et labora, tetapi karena semangat kita ya bicara, berdoa dan ikut berpartisipasi dalam kerja, berpartisipasi dalam budaya, berpartisipasi dalam satu kesatuan ekologi yang integral untuk kehidupan yang harmonis, kehidupan yang memanusiakan manusia, humaniora dan tedenglen. Iya, itu dia. Ya, kalau dari saya sendiri, kita tadi bahas panjangnya mengenai inti dari event ini. Tadi kita mendoakan pariwisata dan supaya kita berkembang. Itu pasti di pergelaran pertama, tahun kedua, dan ini yang akan ketiga, pasti melihat dari skop yang sangat besar. Harapan Om yang mungkin belum tersorot di festival pertama, belum, mungkin di festival kedua ini kayaknya ini yang belum tersorot. Lalu yang ketiga ini mungkin ya melalui podcast ini nanti Om bisa coba meng-highlight apa yang belum di-highlight untuk event ini gitu. Ya, harapannya kembali kedobail gangga. Jadi harapannya maige ya. Nekeveki mangaranga one festival sekecil apapun mungkin hadir di festival itu saja. Ajak sanak keluarga, ajak teman, ajak tamu mai yami hoe amit Manggarai sebagai bagian dari satu umat yang universal. Jadi ajak teman. Asidobail Gangga dengan kekurangan, dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, angkat tangan, tidak ya. Imbi kau percaya yang lainnya nanti tuh kong kerja lerun muri keren. Dalam keterbatasan kita di Manggarai ini ada kerja kolaborasi. Festival Golokoe masuk dalam Ken sebagai suatu strategi kolaborasi antara Kementerian Pariwisata, kemudian pemerintah daerah dan Keuskupan Ruteng. Percaya jadi kita tidak mengharapkan suatu hal yang besar, tetapi individu-individu yang cinta dengan festival ini menangkap nilai-nilai kehidupan dan juga mga toing titong karusalang nih mesen mori kraing kowe lelo one hendre. Benar. Jadi itu yang menjadi poin utama. Jadi festival ini adalah festival doa. Dan kita semua wajib, walaupun hanya sekedar datang, tidak seperti yang disampaikan tadi, walaupun hanya sekedar datang menonton, tidak ikut ambil secara inti. Mungkin ada yang hanya ikut tarik jangkar, mungkin ada yang hanya buang pukat, ada yang bikin video, mungkin ada yang bikin video, ada bajot talk show, bajot podcast yang luar biasa ini. Kembali bahwa sekarang jurnalisme warga, citizen journalism bekerja. Dan ini adalah hebat dari bajot talk podcast. Om sampai tulis di sini. Bajot talk podcast mewartakan festival Golokoe. Setiap insan
yang terlibat dalam Festival Golokoe mewartakan apa Festival Golokoe, dan hebatnya Bajo Talk Podcast melakukan itu. Dan Kraeng orang yang pertama. Kami dari panitia kembali apresiasi untuk Kraeng, untuk teman-teman semua dari teman-teman difabel yang melakukan podcast ini, yang melakukan talk show ini. Dan sebenarnya kita bikin ini dua bulan hampir 2 bulan karena kita lebih kembali menyadarkan bahwa kita ada event besar tahun ini. Di pertengahan tahun ini kita ada event besar. Seperti disampaikan tadi, event doa, event bersyukur mungkin bersyukur setengah tahun kita masih aman di Labuan Bajo. Mungkin yang kerja di pariwisata setengah tahun masih rezekinya berlimpah. Kalau saya lihatnya seperti itu, kayak festival ini bagian daripada doa, karena mungkin 1 tahun itu dari awal Januari itu kita kerja, ada saatnya kemudian kita merayakan semua itu di pariwisata kita. Dan sebenarnya para penonton Bajo Talks saya yakin teman-teman anak muda semua, Gen Z. Jadi mungkin dari Om Rafael ada yang mau disampaikan, karena ini soal tadi kita bilang keberlanjutan, sustainability, jadi perlu semangat yang sama juga dari teman-teman muda dalam arti umur juga. Mungkin yang ada mau sampaikan juga kepada teman-teman. Kepada teman-teman orang muda, kembali ada teman-teman lain juga, Hasan, semua orang-orang muda kembali saya apresiasi. Apresiasi Anda dengan keterbatasan yang ada pada Anda semua difabel, dan tidak pernah malu untuk mengatakan bahwa kami adalah kaum difabel. Anda mewartakan kabar gembira, dan anak muda yang lain pun mewartakan dengan karunia yang berbeda, kan gitu. Dan ini kembali Festival Golokoe memanggil setiap insan, entah dia anak-anak, orang muda, orang tua, untuk terlibat dalam festival ini. Dan kembali anak muda berdiri di depan. Karena apa? Ada kata berkelanjutan di sana. Mungkin ini satu kata untuk semua anak muda di Manggarai Barat ataupun di Manggarai ini, atau mungkin satu kalimat berkaitan dengan event Festival Golokoe ini yang terakhir. Sebelum kita mengakhiri episode ini, saya harap episode ini bakal banyak yang menonton, karena ini semacam ajakan untuk kita semua untuk fokus ke Festival Golokoe ke depannya. Jadi ini saya satu kalimat untuk semua teman-teman. Kita pasti bisa. Dasarnya percaya saja. Imbi kautek. Terima kasih. Baik, kita sudah hampir setengah jam. Dan saya yakin tadi itu sudah memuat semua apa yang kita mau bahas, dan saya yakin teman-teman di sana bisa menangkap semua yang kita bahas dari Om Rafael juga. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Bajo Talk Podcast. Nah, karena ini kita judulnya Road to Festival Golokoe, yang artinya ke depan ini bakal ada episode-episode yang akan datang yang membahas lebih jauh lagi tentang Festival Golokoe ini. Ya mungkin kita dari Bajo Talk tidak terlalu kemudian bergabung terlalu dalam dengan kepanitiaan Festival Golokoe, tapi sebagai orang biasa, orang awam melihat dari luar nih, apa yang kita mau bahas di sini, apa yang kita mau coba ulik. Selain dari kita hanya membuat konten sebenarnya, memenuhi konten sebenarnya untuk bahas tentang Festival Golokoe ini, tapi juga kemudian mendatangkan Om Stefan Rafael, dan terima kasih banyak untuk menyempatkan waktu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.